bertahan dari bagaimana menggigilnya tubuhku diterpa angin ketika berkendara. Aku pada akhirnya telah sampai di depan gerbang perumahanku. Kembali pada keharusan bagiku untuk tak menunjukkan kerapuhan, kesedihan, dan kesakitanku ke semua orang. Orang-orang yang mengetahui bagaimana tegarnya aku ketika ditinggal Marissa. Tak mengapa, meski bukan hal yang mudah, tapi aku yakin aku bisa melakukannya. Terbiasa hidup dengan kerasnya kehidupan di rantau, ketika aku putuskan untuk mencoba membuka usaha di ibu kota hasil dari titipan, usaha kecil dari kedua orang tua di Makassar, yang awalnya berdagang kecil-kecilan di beberapa pasar yang biasa dinamakan sebagai grosir. Dan bermodalkan pendidikan serta pengalaman bekerjaku di bidang marketing perdagangan, maka menimbulkan keyakinan dalam diri ini, jika aku bisa lebih sukses daripada kedua orang tuaku yang selama berpuluh tahun hanya hidup dengan usaha tersebut. Kerasnya ombak yang mencoba menggoyahkan, kerasnya gempuran keinginan untuk mundur ketika bertemu dengan titik kegagalan, namun semuanya ku terjang, menerobos tanpa lelah hingga sampai pada diriku yang berdiri di titik ini. Semua jalan ku lalui, tak ada yang mudah. Jadi, masalah yang sekarang ku hadapi, insya Allah atas restu Sang Maha Pencipta, aku yakin akan bisa melaluinya sesisa umurku ini. Kulewati barrier gate yang baru saja dibukakan Pak Tony. Tak lupa melambaikan tangan, karena aku tak ingin mampir sekarang. Mungkin next time kita akan ngobrol lagi, Pak. Lalu ku arahkan motorku menuju ke rumahku. Ketika aku melihat gerbang rumahku yang tak begitu jauh, pun melihat beberapa mobil milik sahabat Dinda, adikku, masih terparkir di sana, aku mulai mencoba untuk menenangkan diri. Ketika ku yakin aku dapat menguasainya, maka aku pun menarik nafas sedalam-dalamnya. Sesaat sebelum ku percepat sedikit laju motorku hingga tiba di depan rumah. Wah, malam Bos Doni, kok basah kuyup gini? Pak Syarif dengan sigap menghampiri ketika melihat kedatanganku ini. Tak lupa ia mengambil motorku, membantuku mendorongnya melalui pintu gerbang samping yang berhadapan dengan garasi langsung. Aku mengikutinya, karena aku yakin ia bakal menceritakan apa yang terjadi sebetulnya. Dan memang, aku ingin mendengarnya sekarang. Sebelum ku dengarkan cerita versi lainnya, baik dari Dinda atau putriku, maupun perempuan-perempuan yang berada di dalam rumah, semoga pesta mereka telah usai. Iya Pak, tadi malas singgah-singgah, mana lupa bawa jas hujan, ya udah terobos aja. Balasku sekenanya pada Pak Syarif yang rupanya percaya-percaya aja tanpa sedikit pun menunjukkan ekspresi aneh. Oh iya Pak, bagaimana tadi sama ibu? Ketemu nggak? Ketemu, alhamdulillah, syukurlah, sedikit kelegaan kulihat dari wajah Pak tua ini.
Sebagian untuk mengisi kebahagiaan kita semua yang tinggal di rumah ini. Tapi sekali dan berulang-ulang ku katakan, itu semua mustahil terjadi. Aku hanya senyum. Kemudian ku tinggalkan Pak Syarif yang dengan sigap langsung menyeka motor yang tadi kugunakan, mengeringkannya dari bekas air hujan serta kotoran dan lumpur di beberapa bagian. Melangkah melewati pintu masuk, kelegaan menderaku. Semuanya sudah kembali semula. Mereka, sahabat Dinda, dan Dinda sendiri sudah berpakaian lengkap. Di sana ada Alisa yang ikut ngerumpi dengan mereka di ruang tengah di lantai 1. Mereka lalu menyadari kedatanganku. Semua mata tertuju padaku. "Kak, itu suara Dinda." "Ayah, loh kok basah? Dari mana tadi?" Kulangkahkan kaki ini mendekat ke tempat mereka. Tak lupa ku buat wajah ini tersenyum. Tak perlu mereka ketahui jika senyumanku ini palsu. Senyuman yang tercipta atas kesedihan dan kesakitan di dalam sana. Ayah males berteduh, makanya ayah lanjut aja pulang basa-basa, biar sekalian mandi di rumah. Begitu balasku atas pertanyaan Alisa, putriku. "Oh, hati-hati, langsung minum vitamin biar gak sakit." Begitu balas Dinda. Kemudian Dinda dan Alisa kompakan menunjukkan ekspresi aneh. "Are you okay, ayah?" tanya Alisa. "Kak Don, apa ada masalah? Karena tadi ada yang nyariin kakak. Maaf, pakaiannya agak aneh." "Dek, Pri, luka tak berdarah kembali menderaku, tapi aku tetap tenang." "Apa jangan-jangan Kak Doni sekarang sudah ikutan majelis gitu ya?" Itu pertanyaan Meti. Aku hanya senyum sambil geleng-geleng kepala. "Kak Doni gak lagi pengen belajar jadi T kan?" Itu Dita. Sekali lagi efek luka tak berdarah ku rasakan di dalam dadaku. "Pak, kini ketika aku bertatapan tanpa sengaja dengan Gina," ia bergumam. Tatapannya syarat akan makna pertanyaan di dalamnya. Aku mengangguk kepadanya pelan saja, yang semoga ia dapat memaknai jika aku baik-baik saja. "Ya sudah, kalian lanjutkan ya. Saya mau mandi, mau sholat juga sekalian. Mungkin setelah itu saya akan beristirahat. Jadi saya nggak akan ketemu dengan kalian lagi malam ini. Tapi tadi kalian happy kan? Nggak ada yang aneh-aneh kan?" "Iya kak, happy banget." "Iya Kak Don, makasih banyak." Satu persatu mereka mengatakan itu. Cuman Dinda, Alisa, serta Gina yang tak berucap. Tatapan mereka masih saja tak lepas kepadaku. Aku hanya mengernyit memberinya senyum dan anggukan. Kemudian ku kembali berucap kepada mereka, "Syukurlah kalau kalian happy. Saya naik dulu. Assalamualaikum."
kebiasaanku sejak dulu. Memang jauh lebih baik jika kita membeli sate kambing daripada memelihara kambing tersebut. Meski aku berani bersumpah, kebiasaan tersebut tak akan terjadi di kehidupanku selanjutnya. Lalu kalau udah gitu, apa lu bakal tetap diam aja? Tetap tak melakukan apapun untuk meraih kebahagiaan lu sendiri, Don? Apa lu yakin ke depannya lu bakal bisa move on darinya? Omono, jika memang semuanya akan membaik dan akan kembali seperti semula dan harapanku terkabulkan, mereka hidup baik-baik saja, mengapa tidak? Aku tak perlu melakukan apapun setelah hari ini. Cukup melanjutkan hidupku saja dengan bayang-bayang sedikit kenangan bersamanya. Tenang saja, aku akan baik-baik saja setelah hari ini. Aku juga dapat menyembuhkan luka yang timbul hari ini. Masalah move on, semoga aku juga bisa melakukannya. Meski kuakui kalimat ini adalah kalimat bohong pada kasta tertinggi kebohongan. Intinya, aku, Doni Darmawan, memutuskan untuk berhenti melakukan apapun yang berhubungan dengan sang bidadari. Berhenti berharap memilikinya, berhenti memikirkan untuk bersatu dengannya, namun tidak untuk berhenti menyayangi dan mencintainya. Kan ku cintai dia sesisa hidupku ini, karena aku berani bersumpah. Wanita itu, wanita yang memiliki hati yang begitu baik, memiliki kesabaran dan ketenangan tak terbatas, telah memiliki cinta sejati dariku. Seorang pria yang hanya bisa mendoakan dari jauh untuk ia dan keluarga bisa hidup dengan baik. Aku mencintainya, sangat mencintai tanpa syarat apapun. Sejam lamanya, menahan kesakitan, menahan gempuran kesedihan, hingga melemahkan semua persendianku. Menahan dinginnya malam selepas derasnya hujan yang mereda, yang membuat kondisiku awalnya basah kuyup perlahan mulai mengering dengan sendirinya. Bertahan dari bagaimana menggigilnya tubuhku diterpa angin ketika berkendara, aku pada akhirnya telah sampai di depan gerbang perumahanku. Kembali pada keharusan bagiku untuk tak menunjukkan kerapuhan, kesedihan, dan kesakitanku ke semua orang. Orang-orang yang mengetahui bagaimana tegarnya aku ketika ditinggal Marisa. Tak mengapa, meski bukan hal yang mudah, tapi aku yakin aku bisa melakukannya. Terbiasa hidup dengan kerasnya kehidupan di rantau, ketika aku putuskan untuk mencoba membuka usaha di ibu kota hasil dari titipan usaha kecil dari kedua orang tua di Makassar, yang awalnya berdagang kecil-kecilan di beberapa pasar yang biasa dinamakan sebagai grosir. Dan bermodalkan pendidikan serta pengalaman bekerjaku di bidang marketing perdagangan, maka menimbulkan keyakinan dalam diri ini, jika aku bisa lebih sukses daripada kedua orang tuaku yang selama berpuluh tahun hanya hidup dengan usaha tersebut. Kerasnya ombak yang mencoba menggoyahkan, kerasnya gempuran keinginan untuk mundur ketika bertemu dengan titik kegagalan, namun semuanya ku terjang, menerobos tanpa lelah hingga sampai pada diriku yang berdiri di titik ini. Semua jalan ku lalui, tak ada yang mudah. Jadi, masalah yang sekarang ku hadapi, insya